Sejak 1999, pers Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 yang disahkan oleh Presiden ketiga Indonesia yakni B.J. Habibie. Kebebasan itu dibuat agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana tertulis pada pasal 28 Undang-Undang 1945. Kebebasan pers memberi dampak positif untuk masyarakat, seperti menyalurkan aspirasi maupun informasi yang berguna untuk khalayak umum dan juga kontrol sosial. Namun, adanya kebebasan pers juga dapat menggiring opini masyarakat, menyampaikan berita dengan tidak berlandaskan norma dan etika, maupun melanggar undang-undang hukum pidana. Maka dari itu, terciptalah kode etik jurnalistik sebagai peraturan etika yang menjadi pedoman profesi kewartawanan. Penerapan kode etik jurnalistik menempuh perjalanan panjang yang diawali pada era kemerdekaan. Tahun 1946, dibentuklah Persatuan Wartawan Indonesia yang kemudian melahirkan kode etik PWI. Terciptanya berbagai organisasi wartawan non-PWI memunculkan dualisme kode etik jurnalistik, satu untuk anggota PWI dan satu untuk non-PWI. Singkat cerita, berbagai organisasi pers kemudian mengesahkan kode etik jurnalistik pada 24 Maret 2006. Lalu, apa itu kode etik jurnalistik? Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang bertujuan menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang aktual dengan berlandaskan moral dan etika profesi. Hal ini perlu ditegakkan untuk menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas dan profesionalisme sebagai seorang wartawan. Nah, bagaimana kekuatan kode etik jurnalistik? Penerapan kode etik jurnalistik berjalan berdampingan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kode etik jurnalistik merupakan pedoman profesi kewartawanan ketika melaksanakan aktivitas jurnalistik. Dalam aktivitas jurnalistik beberapa kali ditemui pelanggaran kode etik jurnalistik. Seperti ini contohnya. Pada berita ini, tokoh pembicaraan merasa dirugikan dengan isi berita. Selain itu, wartawan juga dianggap menyisipkan opininya. Maka, berita ini teridentifikasi melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 yang berisi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk, serta pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kasus ini sudah diusut oleh Dewan Pers. Selanjutnya, berita ini kami identifikasi melanggar pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pada berita ini, jelas tercantum nama terang korban dengan tidak disensor atau dicantumkan inisial. Lantas, bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Karena kasus tersebut merupakan produk jurnalistik, maka pelapor dapat melaporkan kepada Dewan Pers sesuai dengan hukum pidana yang tercantum dalam delik pers, yaitu Undang-Undang Pers Bab 8 tentang Ketentuan Pidana Pasal 18. Oleh sebab itu, dengan memahami kode etik jurnalistik, kita bisa ikut berperan sebagai kontrol sosial agar penyebaran berita selalu berlandaskan kode etik jurnalistik. Semangat belajar semuanya!